Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kita akan luruskan segala fitnah dan syubhatannya. Terkait daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan berarti Allah menyebut nama Allah, bukan seperti itu. Lihat di dalam surat Iqra atau dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kalimat itu karena Allah sudah perintahkan, Allah ajarkan bagaimana kalimat itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Iqra, membaca, maka tatkala kita membaca bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan sebutan ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis ini tidak mengetahui Al-Qur'anul Karim, bagaimana ayat satu dengan ayat yang lainnya berkesinambungan. Bahkan di surat ini dan surat yang lainnya itu saling berkaitan. Akan tetapi karena ketidaktahuannya dipaksakan untuk membuat syubhat ini, khafilah. Jadi untuk membiaskan, untuk syubhat di atas Allah, ada Allah lagi katanya. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelum-sebelumnya kita mendapatkan penistaan agama dari kalangan perorangan, ya seperti Agatha, Suniti, Lina Wijaya, Saifuddin Ibrahim, itu perorangan teman-teman. Tapi kali ini beda sekali. Yang diduga melakukan penistaan agama adalah sekelas universitas, sekolah agama Kristen, mengajarkan hal-hal kebencian terhadap agama Islam kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ini berkedok kuliah umum yang mereka sebut dengan Islamologi, tapi materi kuliahnya adalah penafsiran sesat terhadap agama Islam, framing sesat terhadap agama Islam, mulai dari simbol-simbol keagamaan Islam yang mereka artikan sendiri, ada yang diartikan ular naga, ada yang diartikan iblis, angka 66, bahkan Nabi Muhammad SAW mereka samakan dengan Lucifer, mereka samakan dengan iblis. Dan materi ini dipublikasikan secara umum, dipublikasikan di website resmi kampus tersebut. Anda bayangkan, sekelas kampus, seperti apa dunguknya dosen tersebut ya, mengajarkan kepada mahasiswanya tentang keburukan, tentang intoleran, rasisme. Dan lebih liciknya lagi, mereka setelah ini viral, materi tersebut dihapus dari website resmi mereka. Ya, mereka pikir jejak digital semudah itu untuk dihilangkan. Sekarang coba kita simak nih penjelasan dari Kohdon Ditan yang pernah juga membahas tentang Islamologi yang ada di kampus STT itu ya. Islamologi untuk ngerusak Islam dari dalam, maksud Anda gitu? Saya nggak bilang Anda jawab dong, tegas ya. dong, Anda tegas dong. Yang jelas itu Islamologi di dalam STT itu memang mereka pelajari untuk mengenal Islam dan untuk bagaimana menginjili orang Islam menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang dipelintir. Ngomong Nabi Muhammad SAW disebut pedofil. Salah satunya itu mereka belajar. Dari mana saya tahu begini? Dari orang-orang lulusan STT itu yang sudah masuk Islam, udah keluar dari STT, udah masuk Islam, ngomong depan gua. Jadi gua udah tahu STT mana yang mengajarkan begitu. Lu ada ijazahnya nggak? Ada. Gua foto. Gimana tuh kok? Kotanya aja ya, Malang. Mungkin tidak semua STT mengajarkan hal yang sama, tetapi banyak STT yang punya pelajaran Islamologi. Selain Malang, buat mereka antisipasi. Pekanbaru ada, banyak lah mungkin di kota-kota besar. Nah itu yang terjadi. Maka itulah kami berdakwah dengan cara membentengi akidah umat Islam. Masya Allah, jazakallah khair. Semoga Allah selalu berkahi nih. Sekolah Kristen namanya Sekolah Tinggi Teologi. Tapi di dalam Sekolah Tinggi Teologi itu ada mata pelajaran Islamologi. Untuk sekolah tinggi teologi ya, ini sekolah tingginya orang Kristen. Ya mereka juga belajar tentang agama Islam. Tapi apa yang mereka pelajari itu adalah penafsiran keliru tentang agama Islam. Ini yang salah dosennya pasti. Ini yang salah adalah pencetus materi-materinya itu. Bayangin, Nabi Muhammad dibilangnya Lucifer, dibilangnya iblis, Allah dibilangnya 66, iblis juga katanya. Sekarang terjawab semua kan, kenapa bermunculan banyak penista agama dari kalangan mereka ya. Oknum-oknumnya banyak sekali dari kalangan mereka, mulai dari Saifuddin lah, mulai dari Suniti lari ke luar negeri tuh, ada lagi Agatha yang entah kemana larinya, ada juga Lina Wijaya. Banyak sekali bermunculan orang-orang seperti ini. Kenapa? Ya karena ternyata di kampus mereka diajari seperti itu teman-teman. Dan Anda bayangkan kalau kita diam,
tidak ada YouTuber muslim, tidak ada TikToker muslim, tidak ada orang yang membantah mereka, maka akan semakin parah kesesatan yang akan mereka sebarkan di sosial media. Dan mau gimana lagi, negara kita adalah negara hukum. Jihad yang bisa kita lakukan sesuai dengan koridor hukum. Laporkan ke polisi, ya tunggu polisi yang menindaklanjuti. Ya sampai sekarang Agatha kemana? Entahlah, ada apa dengan pihak kepolisian kita, mungkin masih diupayakan atau bagaimana tuh. Saya yakin STT Nias ini pasti akan ada nanti yang melaporkan dari ormas Islam. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa main hakim sendiri. Kita tunggu penegak hukum yang bergerak. Ya itulah negara kita. Kita bisa jihadnya seperti itu. Sebagai YouTuber muslim, saya hanya bisa mengingatkan, berhati-hatilah terhadap misi-misi mereka, teman-teman.